Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat serta karunia-Nya malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir melaksanakan jamaah salat tarawih, dan semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini Allah terima dengan baik dan Allah beri balasan dengan sebaik-baik balasan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjuangan beliaulah hari ini kita menikmati Islam dengan luar biasa nikmatnya. Sampai-sampai para ulama menyampaikan kalau toh kita ini punya hutang budi kepada kedua orang tua kita, maka sungguh hutang budi kita kepada Rasulullah jauh lebih besar. Karena lewat orang tualah kita hadir di muka bumi, tapi karena perjuangan Rasulullah itulah kelak kita mampu untuk kembali kepada tempat sebaik-baik tempat kembali. Jamaah salat tarawih yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung 10 hari kedua dalam bulan Ramadan tahun ini. Malam hari ini kita sudah menginjak di malam ke-20 bulan Ramadan. Sebuah anugerah yang sangat luar biasa, kita bisa istiqomah. Maka ini menjadi nikmat yang sangat luar biasa untuk kita syukuri, yaitu salah satunya adalah nikmat kesabaran kita untuk bisa istiqomah taat memaksimalkan bulan Ramadan di tahun ini sampai ke hari yang ke-20 ini. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Manusia itu disampaikan setidaknya memiliki 3 kekurangan dalam hidupnya. Yang pertama, manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Inna akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah berfirman, aku lahirkan atau aku keluarkan manusia itu dari perut ibu-ibu mereka dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kelemahan kita manusia yang paling pertama ini karena ketidakmengertian kita itu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang membuat kita tidak mendekat kepada Allah atau bahkan menjauh dari apa yang Allah tuntunkan kepada kita. Ketidaktahuan kita membuat kita gampang untuk melakukan kesalahan. Boleh jadi kita melakukan kesalahan bukan karena kita sengaja, tapi kita melakukan kesalahan itu karena kita asalnya tidak mengerti bahwasanya apa yang kita lakukan itu Allah larang kepada kita. Maka dari kesimpulan yang pertama, kelemahan kita sebagai manusia adalah kelemahan kita karena tidak mengetahui, dan karena ketidakpengetahuan kita itulah kita mudah terjerumus pada kesalahan. Lalu kelemahan yang kedua adalah manusia itu memiliki nafsu. Dan kemudian Allah juga firmankan, inna nafsa la'amaratum bisu, bahwasanya nafsu itu mendorong manusia untuk berbuat kesalahan, kesesatan. Maka menjadi hal yang sama. Kelemahan kedua kita karena nafsu kita juga mudah untuk melakukan kesalahan dan juga terjerumus dalam hal-hal yang Allah tidak sukai atau bahkan Allah larang. Boleh jadi sebenarnya kita
mencoba-coba untuk sabar menjauhi apa yang Allah larang. Tapi karena kesabaran kita ini terbatas, kemudian akhirnya tergoda oleh nafsu dan akhirnya kita melakukan kesalahan. Kemudian kesalahan atau kekurangan manusia yang ketiga adalah manusia itu senantiasa digoda oleh syaitan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan atau iblis pernah menyampaikan, sungguh kami akan senantiasa goda manusia itu dari sebelah depan atau belakangnya, dari sebelah kanan atau sebelah kirinya. Dari sumpah atau janji setan ini menjadi hal yang sama juga. Kelemahan manusia karena kita senantiasa dilawan oleh setan, digoda oleh setan adalah untuk menjerumuskan manusia kepada kesalahan. Maka dari ketiga kekurangan manusia ini ada satu arti dan satu kesimpulan. Ketiga kekurangan manusia itu mendorong dan menjerumuskan manusia untuk melakukan kesalahan. Karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan manusia, dia akan terjerumus kepada kesalahan. Karena nafsu yang dimiliki manusia, dia akan terjerumus kepada kesalahan. Dan karena godaan setan pula, manusia akan didorong untuk masuk kepada kesalahan. Maka jamaah sholat tarawih yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika kita memahami ini, maka jelas ketika Allah ingin menurunkan manusia khalifah di muka bumi ini, bahkan malaikat pun mempertanyakan. Ketika Allah ingin menurunkan khalifah di atas muka bumi, kemudian para malaikat menyampaikan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddiru lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika manusia hendak diturunkan oleh Allah di muka bumi, para malaikat itu bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau ya Allah akan menurunkan manusia dari atas muka bumi, manusia itu yang mereka akan berbuat kerusakan dan akan melakukan tumpah darah di antara mereka. Sungguh ketika manusia hendak diturunkan, malaikat pun mempertanyakan, apakah engkau akan turunkan kita ini manusia di atas muka bumi untuk berbuat kesalahan atau kerusakan, dan kita akan bertumpah darah di antara kita. Kemudian malaikat juga mempertanyakan bahwasanya kami ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami ini senantiasa bertasbih kepadamu dan memujimu ya Allah. Tapi kenapa engkau justru lebih pilih manusia untuk turun ke atas muka bumi? Maka dari pertanyaan ini malaikat itu ingin menyampaikan, kami yang senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah, kami yang senantiasa taat kepadamu, kenapa engkau masih turunkan manusia ke atas muka bumi? Apa yang hendak engkau cari? Sebenarnya itu yang ingin dipertanyakan oleh malaikat. Karena Allah sudah punya malaikat yang senantiasa memuji Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, tapi Allah masih hendak menciptakan manusia yang mereka juga tahu bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan dan akan bertumpah darah di antara mereka di atas muka bumi. Maka Allah juga menyampaikan, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku lebih mengerti apa yang tidak kamu ketahui. Maka jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dari beberapa ayat ini kita harus pahami bahwasanya kelemahan dan kekurangan manusia yang paling besar adalah karena kesalahannya. Maka ketika kita memasuki Ramadan, salah satu fungsi Ramadan adalah untuk mendorong manusia memperbaiki apa yang belum baik di luar Ramadan. Karena Ramadan itu adalah sebuah tempat di mana kita itu akan sangat mudah untuk melakukan kebaikan ataupun menjauhi keburukan.
orang yang biasanya maksiat berbuat kesalahan di luar bulan Ramadan, ketika ia memasuki bulan Ramadan, maka dia akan lebih mudah untuk mengelola dirinya, karena memang lingkungannya itu terbentuk untuk semua berbuat kebaikan. Maka ketika kita paham kesalahan kita atau kekurangan paling besar kita adalah ketika karena kita memiliki 3 kesalahan tadi dan mendorong kita untuk berbuat kesalahan, maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita juga harus memaksimalkan Ramadan ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita tahu kesalahan kita yang paling besar adalah jauh dari Allah, sering maksiat dan sering menentang Allah, maka kita harus memperbanyak istighfar kita di bulan Ramadan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah hanya menyampaikan aqimis sholata liduluki syamsi. Kemudian ketika Allah perintahkan kita untuk berhaji, Allah hanya sampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah hanya menyampaikan dirikanlah sholat dari terbit fajar sampai malam. Begitu pula ketika Allah perintahkan kita untuk haji, dan tunaikanlah haji dan umroh karena Allah. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk mencari ridhonya Allah atau memohon ampun kepada Allah karena kita punya banyak kesalahan, Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk memohon ampun, Allah minta kita untuk bersegera. Bahkan di juz ke-27 Allah sampaikan berlomba-lombalah kalian dalam mendapatkan ampunan Allah. Ini maknanya Allah juga menyampaikan ini secara tersirat ataupun tersurat, bahwasanya manusia itu punya banyak kesalahan dan harus bersegera, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Maka hadirin, Rasulullah pun pernah menyampaikan, bahkan berdoa, raghima anfun rujul man dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lah. Di ayat atau di hadis ini Rasulullah menyampaikan, raghima anfun, sungguh celaka seseorang ketika ia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi darinya, atau dia menjauhi atau pergi dari Ramadan, tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ini juga sebuah dorongan bahwasanya Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita membersihkan kesalahan-kesalahan kita, untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Karena Rasulullah pun mendoakan akan celaka orang yang ketika dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, tapi sampai ketika Ramadan itu telah berlalu, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Maka jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di sisa Ramadan yang masih sekitar 10 sampai 11 hari ini, marilah kita maksimalkan. Kita sudah tahu kekurangan paling besar kita adalah karena kesalahan-kesalahan kita. Maka maksimalkan Ramadan ini untuk membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan itu, dari dosa-dosa itu, dan kita pastikan kelak setelah kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita, kita benar-benar telah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.